Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 13 Maret 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 5 sampai ayat 6, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupannya. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi tergoda. Tergoda. Saudara-saudari, seorang remaja dibawa temannya 2 orang masuk ke tempat hiburan. Hiburan utama ialah berdisko. Anak remaja tadi baru pertama masuk ke ruangan seperti itu. Dia masuk dan merasa muak. Bau asap rokok bercampur dengan bau-bau yang lain. Bagi dia sangat menyiksa. Tetapi apa boleh buat? Demi persahabatan dia bertahan. Seorang temannya menyodorkan sebatang rokok. Dengan menghisap rokok yang sudah dinyalakan untuk dihisap, maka perasaannya tidak enak, tapi dia mencoba juga menghisap rokok itu. Segala bau yang tadi menyiksa dia hilang. Dan dia melihat lampu-lampu disko itu sangat menyenangkan. Akhirnya dia menghisap rokok itu sampai habis dan dia batuk-batuk. Tetapi entah bagaimana perasaannya berubah. Dia ikut bergoyang dibimbing temannya dan mereka pulang lewat tengah malam. Inilah salah satu akibat tergoda. Tetapi tergoda negatif. Ada juga tergoda atas penjelasan teman, iming-iming dari temannya. Akhirnya dia tergoda membeli polis asuransi dan ternyata sangat bermanfaat. Saudara-saudari, bahan renungan kita pada kesempatan ini adalah penjelasan iblis dalam rupa ular yang menjelaskan, mengiming-iming mengapa Allah melarang Adam dan Hawa memakan buah pohon yang ditunjukkan Allah itu. Jangan makan buah pohon ini. Penjelasan iblis sangat menggoda dan meyakinkan. Dia berkata, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dengan tindakan yang kecil dan sederhana, yaitu memakan buah pohon yang dilarang Allah, maka Hawa dan Adam matanya terbuka dan akan menjadi sama seperti Allah. Saudara-saudari, dalam keraguan, Hawa memandang buah itu sedap kelihatannya, menarik hati dan memberi pengertian. menjadi sama seperti Allah,
yaitu sama kuasanya, sama tingginya, sama mulianya. Tentang yang baik dan yang jahat, tentukan sendiri. Saudara-saudari, dengan memakan buah pohon yang dilarang itu, Hawa mendapatkan kuasa seperti kuasa Allah. Itulah salah satu yang terkandung dalam dan mendorong Hawa dan Adam memakan buah itu. Dengan sadar dan cukup pertimbangan, melihat, memberi pengertian, bukan paksaan. Hawa mengambil buah itu, memakannya, dan memberikannya kepada Adam sebagai suami, dan Adam memakannya. Dengan maksud menyamai kuasa Allah dan akan melepaskan diri dari kuasa Allah, maka tindakan ini adalah suatu pemberontakan. Dalam bahasa politik, dalam bahasa hukum disebut ini makar, yaitu menyingkirkan kuasa yang ada di dalam dirinya, yaitu kuasa Allah, dan mengganti dengan kuasa lain, yaitu kuasa diri sendiri. Demikian saudara-saudara, Adam dan Hawa termakan godaan. Hati mereka telah mengikuti iblis, mengingkari kuasa Allah, karena Hawa dan Adam ternyata tidak sama seperti Allah. Saudara-saudari, peristiwa memakan buah itu tidak mungkin lagi dibatalkan. Sudah menjadi darah daging mereka. Maka dalam minggu Prapaskah yang akan kita jalani, mengingatkan kita bahwa kita ikut dalam barisan Adam dan Hawa, si pemberontak terhadap Allah. Namun kita tetap tinggal dan mengusahakan hidup dari dunia yang diciptakan Allah. Kita tetap dalam kuasanya, tidak mungkin keluar dari dunia yang diciptakan Allah ini. Saudara-saudari, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, menurut Anda, apa sebaiknya dilakukan oleh Hawa sewaktu iblis menggoda dia? Yang kedua, Anda pernah tergoda ke hal yang negatif? Pernah tergoda juga ke hal yang positif? Bagaimana pengalaman Anda dalam godaan seperti ini? Yang ketiga, apa yang harus kita miliki agar tidak termakan godaan yang negatif? Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, inilah kami dalam barisan manusia berdosa, namun tetap dalam kuasa Allah. Kami hidup dengan segala keberadaan kami di dunia ciptaan Bapa. Dalam kuasa Bapa, kami mohon Roh Kudus membimbing kami melalui proses pertobatan agar lepas dan bebas dari dosa. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.